wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Al-Mukarram Haji Abdul Basit selaku Ketua KBU Darut Tauhid yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah para hadirin sekalian, acara kita lanjutkan. Karena dengan berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa menghadiri acara Tasyakur Walimatus Safar Bapak Rosidin dan Ibu Sari yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 di Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan yang kami muliakan, pengurus KBU Darut Tauhid, Bapak Ibu rekan-rekan calon jamaah haji KBIH Darut Tauhid tahun 2024, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh, para ustadz, para kerabat, tetangga, dan sedulur semuanya yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara Tasyakur Walimatus Safar sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan tawassul atau tahlil dan doa Walimatus Safar, dan yang kelima penutup. Baiklah hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali acara dengan pada siang hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
diharukan. Terima kasih bacaan surah Al-Fatihah. Semoga dan kita berharap acara pada siang hari ini semakin mendapatkan ridho dan juga rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Salman Al-Farisi Al-Hafiz. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaos. Hindi. Abang warna kaos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bagi kita semua selaku pendengarnya dan juga khusus bagi pembacanya mendapatkan syafaat Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Acara berikutnya adalah sambutan yang pertama dari perwakilan keluarga Bapak Rosidin dan Ibu Salini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Fawaiz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal-umrata min sya'airihi والذي جعلهما من أفضل عبادته. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يملأ كائناته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع الإنس والجن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخاتمة. Amma ba'd. Hadirin kiram, para kiai, para sepuh, para rawuh, tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Bapak
Ki Haji Abdul Basit LC Al-Hafidh, orang tua kita, sesepuh kita, sekaligus Ketua KB IHU Darut Tauhid Arjuna Cirebon. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama bersilaturahmi di dalam rangka Walimatus Safar Haji rekan kita, saudara kita, yaitu Bapak Rosidin beserta istri. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya, terutama syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para sepuh, para rawuh, para undangan yang kula hormati, mengawali sambutan atas nama Shahibul Walimah, atas nama keluarga, pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para bapak, para kiai, para ibu yang telah memenuhi undangan kami di dalam rangka memohon doa Walimatus Safar Haji Bapak Rosidin beserta istri. Mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran para kiai mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para bapak, para ibu, para kiai, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin secara khusus meminta dan memohon maaf sebelum kepergian saudara kami untuk bisa melakukan safar haji, perjalanan dan memenuhi panggilan Allah yaitu ibadah haji. Memang tidak sopan, seharusnya kamilah yang datang kepada kediaman Bapak Ibu semuanya, ke rumah Bapak Ibu semuanya, tapi baru 1-2 yang kami datangi. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini sengaja kami undang, yaitu untuk meminta secara khusus meminta maaf apabila selama kebersamaan saudara kami, terutama di Desa Gintung, yang ada beberapa kesalahan dan kehilafan, mohon karena Allahnya untuk dimaafkan. Selanjutnya kami secara khusus juga meminta doa kepada para kiai dan hadirin semuanya, karena saudara kami ini akan mendapatkan rezeki yang teramat besar, yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya rezeki itu. Sehingga mungkin biasa rezeki bersifat kalau di persentase hanya 5 atau 10%, sekarang tiba-tiba harus 100 bahkan beratus-ratus persen, maka kadang mungkin rada tegar gugup. Saya pernah menyampaikan pada saat manasik haji di KUA yang memang ngapunten Abah Basit digeguyu dengan Abah Basit saat saya haji tahun 2014 dengan sesama jamaah bimbingan Abah Basit. Rada nyeleneh bahwa kula niki Shahibus Safar, Shahibul Safar ini berbeda kados Abah Ibad, Abah Basit, ada Kak Haji Mubin, Kiai Muhid, dan kiai-kiai lainnya yang memang makomnya itu sudah makom mahmudah, sementara saya dengan Shahibul Walimah durung tekani kono. Jadi kalau kita mengacu pada Rabiah al-Adawiyah yang sufi itu, konon ketika bersujud, ketika ibadah ya jangan berharap apapun. Bahkan masih ngarep nang surga, tutup bae surga ya. Bahkan ngarep nang neraka, anjing nambah di neraka. Memang durung tekani kono. Durung kaya Rabiah al-Adawiyah itu yang mengharapkan Allah semata. Golongan yang kita angkat, terutama Mang Rosidin loh, maka ibadah apapun memang lillahi ta'ala, tapi masih anak bela-bela kira-kira Gusti Allah memberikan balasan kepada kita sebaik balasan, sebaik-baik balasan, ahsanul jaza. Saya pernah hitung-hitungan bahwa prosesi ibadah haji itu salah satunya memang kalau gelombang, kebetulan Abah Basit ini Darut Tauhid masuk ke gelombang 2. Yang saya dengar sih banyak jamaahnya yang usianya sudah usia lanjut,
Jadi kalau datangnya itu lebih terakhir ke Mekah dulu, tenaganya masih full sama baterai kan. Sehingga untuk melaksanakan yang wajib itu masih lumayan kuat. Nah, coba kita dianukan itu bahwa diestimasi diperkirakan kira-kira jamaah haji reguler, bukan plus, jamaah haji reguler itu di Mekah antara 26 sampai 30 hari di Mekah. Kemudian dalam berbagai macam referensi ditampilkan hadisnya bahwa sapa-sapa wonge kang sembahyang masjid di Masjid Nabawi mendapatkan balasan yang 1000 kali jauh lebih bagus dibandingkan dengan sholat di masjid kita di Indonesia. Kecuali sholat di Masjidil Haram, yaitu 100.000 kali jauh lebih utama dibandingkan sholat di tempat lain di Indonesia. Jadi lamanya kita sembahyang di Masjid Al-Mujahidin kan, itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Masjidil Haram. Jadi sembahyang di Masjidil Haram sewaktu atau bisa jadi satu hari itu sama saja sholat di Masjid Al-Mujahidin 100.000 kali. Lah ngacak hitung-hitungan ala siapa tuh kiai yang membuat matematika sodakot itu di Masjid Al-Mujahidin. Kalau 2.500 dibagi dengan 1 tahun itu 365 hari, karena di 4 tahunnya 366 karena tahun kabisat, itu hampir sebanyak 6.850 tahun kita sembahyang di tempat lain. Jadi satu kali kita haji itu sama aja sholatnya itu sama aja dengan sholat 6.850 tahun. Kalau 6.850 tahun dibagi dengan umur umat Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak lebih dari 100, berarti ada 68 generasi. Nah, 68 generasi lamun kita kan sadureng kita anak bapak tua, anak buyut. Gua mau juga apa mana ngarannya gua? Wis beli ngerti. Jangga, kemudian apa lagi? Ke bawahnya juga dihitung sampai 68 generasi. Itu baru sama dengan kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram selama prosesi ibadah haji. Ya rada isin sih karena nggak babas itu digeguyu. Kenapa? Masih menghitung pahala. Tapi itulah makom kami yang sehingga ingin mendorong nikmatnya luar biasa, rezeki segitu besarnya. Maka ketika mendapatkan rezeki yang segitu besarnya itu kadang kita gugup, tertegang, bahkan bisa jadi ada kan yang dalam cerita-cerita itu yang pingsan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kami minta doa secara khusus para kiai, para sepuh, para rawuh menjaluk di ruangan saudara kegula mau sulit kalian istri supadosa selama ibadah haji dapat melaksanakan ibadah haji. Pertama ya makmur dulu jadi sih. Sebab wong ngitung ku gajen-gajen. Biasa mangan kene enak, tengah kanan mangan sejen, bidoyan makan. Dan bisa kita bisa ibadah. Jadi kalau makmur ya kira-kira di kala mangannya enak, apapun menu yang ada di Arab Saudi bisa dimakan semua. Beruntung tahun ini cateringnya sudah hampir 2 kali ya Pak ya. 2 kali di Mekah, apalagi di Madinah. Jadi makanan Indonesia jauh lebih bersahabat. Setelah makmur, kira-kira ibadahnya yang makbul, diterima di Gusti Allah dengan segala macam kekurangannya. Kami itu jamaah KBH Al-Mabrur mungkin sudah diberikan manasik baik oleh KPIHU luar biasa juga oleh Kementerian Agama, tetapi kadang memang gagap. Durung alami tiba-tiba langsung di medannya. Kadang sering salahnya. Mohon kira-kira ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir tentu harapan para jamaah haji semuanya ya hajinya bisa mabrur. Kata Pak Basit berkali-kali disampaikan pula bahwa indikasi dan ciri-ciri haji yang mabrur itu salah satunya balik-balik setelah haji itu giroh ibadahnya nambah kencang. Bahkan minta juga biasanya sedina masih maghrib baik setelah haji berarti bisa 5 waktu mabrur. Maka sedekah masih sewaktu-waktu baik menjelang Idul Fitri baik di semua event di semua waktu sering akeh sedekah girohnya nambah bertambah keinginan untuk melakukan ibadahnya. Katanya kata Bapak Basit itu salah satu indikasi dan tanda-tanda hajinya mabrur. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami mohon
Selain tadi minta maaf, juga minta doakan kami agar kami ibadah haji kami itu ibadah haji yang makmur, makbul, dan terakhir bisa mabrur sampai kembali di rumah kami di Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Tidak ada kekuatan yang jauh lebih luar biasa kecuali doa dari panjenengan sami, doa dari para kiai, para sepuh yang akan bisa mengantarkan kami mendapatkan gelar haji yang mabrur. Sementara kita semua paham bahwa al-hajjul mabrur laisa jazaa illal jannah. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga yang tepat baginya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih atas sambutan dari perwakilan keluarga Bapak Rosidi dan Ibu Sarini yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Fawais. Para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang kedua yaitu dari Ketua KBIHU Darut Tauhid yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Basit. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man nasarahu wa walah. Amma ba'd. Para kiai ingkang kula mulyakaken, para imam-imam masjid dan imam mushola, guru-guru ngaji, para ustadz ingkang dipunrahmati dari Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken ugi, boten panjang-panjang sepindah kula ngrasa seneng bungah wonten siang niki pas Jumat. Ada dua kemuliaan. Yang pertama di hari Jumat yang kaping kali di bulan haram. Jadi ketika ada dua kemuliaan berkumpul, maka akan memberikan dampak yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Para ulama menyebutkan status daripada Ashhurul Hurum itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab itu dibanggakan oleh Allah, maka akan berbeda pula penghormatan Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dalamnya. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang berbuat baik, dan Allah juga akan melipatkan dosa bagi orang yang berbuat kejelekan di bulan-bulan itu. Itu adalah merupakan hukum yang sangat adil. Ketika Allah menaikkan derajat orang yang berbuat baik, maka Allah pun akan menjatuhkan martabat orang yang berbuat jelek pada bulan-bulan itu. Hadirin hadirat yang kula muliakan, kaping kali saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rasidin dan Ibu yang alhamdulillah telah mempercayakan keberangkatan hajinya dengan KBIH Darut Tauhid. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan, alumni haji tahun 2023 sampai saat ini alhamdulillah kompak-kompak selalu, setiap bulan mengadakan silaturahim. Dan itu artinya kebersamaan kita telah benar-benar tercapai. Sengen pula kali Kang Fawaid sarang-sarang haji terus berjalan sampai kira-kira 2 tahun ya. Terus berikutnya istirahat. Ada yang alumni berapa ya, ibunya Pak Ari itu. Ya selesainya sih karena jamaahnya sudah pada mendahului kita.
Jadi kemudian mudah-mudahan masih ada. Konsep mabrur pada haji itu sebenarnya sangat mudah, bukan hal-hal yang jauh untuk dijangkau, bukan, tetapi sangat-sangat mudah sekali. Karena mabrur itu bahasa Jawa sih bagus, haji sih bagus. Haji yang bagus itu adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tiga konsep, tiga larangan yang Allah berikan untuk mencapai kemabruran. Yang pertama, tidak ngomong jelek, kemudian tidak tukaran, jidal, dan tidak berbuat kemaksiatan. Kalau kemudian dihitung pada durasi haji itu hanya 5 hari, tanggal 9, 10, 11, 12 rakat. Nah, terus tulung-tulung KB jamaah di 5 hari ini prosesi haji, jauhkanlah 3 hal itu, maka akan menjadi haji yang mabrur. Tetapi untuk bisa melaksanakan aturan-aturan dengan baik harus ada latihan-latihan. Maka kemudian sering berjamaah, sering berbuat baik, itu adalah merupakan cara latihan agar mendapatkan haji yang mabrur. Para bapak, para ibu yang Allah muliakan, tidak apa-apa kalau kemudian kita masih mengharapkan pahala, tidak apa-apa, karena memang makomnya masih makom buruh, makom yang apabila kerja harus dikasih upah. Tapi nanti kita akan naik setingkat makom majikan. Makom majikan itu artinya ketika dia bekerja tidak mengharapkan apa-apa, nanti kembali kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Meskipun sekarang masih inna sholati lil fulus, inna nusuki lil ngalem, tidak apa-apa. Tetapi insya Allah nanti kemudian naik dan alhamdulillah menjadi puncaknya bahwa ibadah ini merupakan kebutuhan kita semua. Maka termawon mugi-mugi bukan manfaatnya, tapi kamari bangga KPI Hadir Tauhid yang didambel kali apa niki dipun sengkuyung, dipun bantu, dipun rameaken sehingga bisa melaksanakan haji yang baik dan haji yang benar dengan oleh-oleh menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.